Shalom saudara. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Baik saudara, puji Tuhan ada jiwa baru. Oh, wajah baru? Enggak ada, semuanya jiwa baru, semangat baru yang ada ya. Oke, bulan ini kita berbicara tentang Christ likeness. So, serupa dengan Kristus dan tentunya berbuah-buah ya. Nah, hari ini saya beri judul The Fruitful Life. Saudara mau hidup saudara dipenuhi dengan buah-buah Roh Kudus, buah yang luar biasa dalam kehidupan saudara, mau ya? Caranya ada saudara. Saudara harus diperlukan dalam kehidupan saudara untuk berbuah itu kita we need rim. Oh, katakan we need rim. Ayo, katakan samping-samping kiri kanan saudara. Say to each other, we need rim. Nah, jelas kita pasti perlu Yesus, itu pasti saudara. Tapi untuk fruitful life, kita perlu rim saudara. Loh kan mulai berpikir, gereja rim ya gitu ya. Enggak saudara, nanti dulu ya. Tapi saya beri judul we need rim. R yang pertama itu apa? Nah, in English we can see respond. Katakan di samping kiri saudara, respon. Ya, respon. Saya ambil di Matthew. Tadi Pak Arifin juga bilang kita harus belajar mulai dari kitab Matthew. Saya mulai dari kitab Matthew juga, tapi ayatnya yang ke-9 saudara ya. Ayat yang 9, pasal 9 maksud saya. Matthew pasal 9 ayat 9 sampai 13. Kebetulan di sini namanya Matthew juga ada. Hai Matthew. Ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. In English, Matthew called. As Jesus went on from there, he saw a man named Matthew or Levi sitting in the tax collector's booth. And he said to him, follow me as my disciples, accepting me as your master and teacher, and walking the same path of life that I walk. And Matthew got up and followed him. Then as Jesus was reclining at the table in Matthew's house, many tax collectors and sinners, including non-observant Jews, came and ate with him and his disciples. Luar biasa. Ini panggilan pertama buat yang namanya murid Yesus Matthew. Matius itu dipanggil Tuhan, saat itu dia posisinya jobnya apa? Tax collector. Ya, saudara mungkin, loh kok tax collector, bukannya itu yang kita kenal tax collector itu siapa namanya? Yang sering kita baca, Sakeus ya. Ini muridnya Yesus, ternyata Matius itu seorang tax collector. Ya. Jadi dipilihlah dari pemerintahan Roma, waktu itu dia milih seorang Jews yang takut akan Tuhan. Dipilih jadi tax collector. Karena apa? Kalau dia jadi tax collector, dia pasti nariknya itu bagus, tanggung jawab. Betul enggak saudara ya? Nah, pekerjaan ini kalau kita istilahnya di tempat yang basah. Pekerjaan yang basah bukan berarti becek airnya. Basah it is a good money. Ya, tax collector it is good money position. Jadi semua orang ingin
kerjaan ini. Tapi resikonya banyak dibenciin orang. Karena dia mintanya itu lebih daripada sebenarnya. Karena dia mintain pokoknya disetor ke Romawinya, seenaknya pokoknya dia setor. Tapi mintanya itu banyak, diambil sendiri. Sehingga dia memperkaya dirinya. Jadi makanya kita sebut tempat yang basah. Nah, ini suara saya gedean ya kelihatannya ya, enggak? It's okay? Saudara enggak kaget ya suara saya semakin gede? Badannya sih oke. Oh haleluya saudara. Ini luar biasa hari-hari ini ya saya bertambah beratnya. Nah ayat ini menunjukkan rim pertama R itu respon. Waktu Matius dipanggil, "Hai Matthew, follow me. I will follow you." Nah, kan? Dia langsung follow Jesus. Dia tanpa babi bu lagi. Berarti responnya Matius itu sungguh ciamik, saudara. Luar biasa. Begitu dia panggil, "Ayo Matius." Orang kan kadang, "Tunggu dulu Tuhan. Ini kerjaan tempat yang enak ini. Lu wani piro bayar aku." Kan gitu ya. Dia diajak Yesus kan, Yesus wani bayar piro gitu loh. Tapi dia enggak tanya tentang hal itu loh saudara. Dia langsung apa dikatakan di situ? Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. And apa tadi di bahasa Inggrisnya itu? He said to him, "Follow me as my disciple, accepting me as your master and teacher, and walking the same path of life that I walk." And Matthew got up and followed him. Jesus bertanya juga kepada saudara dan saya sore hari ini. Hai, siapa di sini? Dela. Lah, aku ngeliatin Dela loh ya ini ya. Follow me. Tunggu dulu gitu kan biasanya. Garu-garu kepala dulu. Cynthia, follow me. Tunggu dulu. Aku ini sibuk, hari Minggu ini aku masih kerja. Oh gitu kan ya, saya enggak nyinggung yang kerja hari Minggu ya, enggak. Saudara bebas di sini. Saudara bisa kerja pagi, sore, siang, malam sampai bengkong badannya. Silakan, ya Matt, ya Tim, ya Timotia ya. Cuman Timotia kok jangan ngingetin ya Timo ya. Udah ngingetin Timotia itu. Dad, don't work so hard. It is my time, work hard. Correct? Yeah, but your daddy is stubborn. Yes. No, I'm still healthy gitu. Ya oke lah, work lah ya. Sampai kaki dibuat tangan dibuat kaki gitu ya Tim. Up to you dad gitu ya. Oke, no it's joke ya. Jadi Matthew waktu itu dipanggil Tuhan untuk mengikut dia. Dan dia tahu di sini dijelaskan mengikut dia, it means as my disciple, accepting me as your master and teachers, and walking the same path of life that Jesus walked. Berarti kalau dia ikut Yesus, ini artinya ada batasan boundaries yang dia harus lakukan loh. Dia harus ngikutin apa yang Yesus kerjakan. Dia lepaskan pekerjaannya yang tempat basah yang dicari orang loh. Bayangkan, dia responnya luar biasa sama Tuhan. Pertanyaannya, saat Yesus mengajak saudara lebih serius lagi sama dia. Dia memanggil saudara dan saya untuk masuk lebih dalam lagi. Bukan menjadi pekerja full time gereja, enggak. Tuhan mau saudara dan saya itu mengikuti, follow him as a path he walk. Kalau Tuhan mau memanggil saudara lebih masuk lagi, lebih dalam lagi, artinya Tuhan ingin karaktermu itu seperti karakternya Kristus. Saudara masih mikir-mikir, tunggu Tuhan, aku belum terlalu tua untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan. Tunggu sampai gini saudara,
Kalau sudah sampai segini, siapa yang suruh ngerjain ya? Siapa gitu loh. Saudara dilayani, bukan saudara melayani loh. Mumpung awake sik kuat, otot besi apa lagi tuh? Balung beton. Saudara waktu dipanggil Tuhan, saudara harus respon. Kalau saya punya apple, 2 apples, it is one, the other not looking good, but the other one is so fresh. And Timo datang ke rumah saya. Uncle, oh uncle. Koko, tambah lagi. It is good apple. Saya mau kasih ke Timo yang is not looking good or the fresh one. Jujur, fresh one. Give someone fresh one. It is about apple, you know that. But when God asking you, wait God, I'm still strong enough looking for money. For you later, when I have a grandson, grandchildren, grandchildren, I will follow you. Tuhan bingung saudara. Kalau engkau kasih apel, you know the fresh apple. But God call you, you give yours old one. Apa namanya? Valid one. Valid yang sudah expired one. Ini maksud saya. You give the fresh one. Mumpung urip masih hidup ini, kita masih seger, saudara beri yang terbaik buat Tuhan. Matthew saat itu dia enggak pikir uang yang enak banget yang dia dapat itu. Dia lupakan. Tadi pagi Pak Woi kasih tahu bahwa kita harus mempersiapkan harta di sorga. Mulai kapan saudara mempersiapkan harta di sorga? Loh kok cuma satu? Sekarang. Takut saudara. Now. Nah gitu dong. Sama Tuhan tuh harus jelas saudara. Kalau abu-abu bingung. Selama hidup kita abu-abu kita gak akan dapat berkat. Tapi kalau saudara yes, yes. Black, black, red, red, white, white gitu ya. Mau ikut Yesus? Yes. Harus responnya benar. Sama seperti Matthew saat itu. Dia langsung bangkit. Got up and follow him. Bahkan ayat berikutnya. Ketika Yesus makan di rumah Matius. Rupanya Matius ngundang Yesus dinner. Di rumahnya lo langsung lo dinner. Saya itu gak pernah lo diajak dinner di sini nih. Cuma di rumahnya belusi aja. Bisa ya ngajak dinner ya. Saudara, Matthew ini langsung respon. Dia ajak Yesus dinner di rumahnya dan dia ajak teman-temannya yang notabene itu debt collector semua, tax collector I mean, ya. Jadi teman semuanya di sini loh yang nyebut, bukan saya loh yang ngomong. Ayat yang 10 itu, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Then as Jesus was reclining at the table in Matthew's house, many tax collector and sinners, including non-observant Jews, came and ate with him and his disciples. Jadi saat itu Matthew langsung tanggap, meresponi panggilan Tuhan. Ini yang penting dalam hidup kita, respon sama Tuhan. Kalau saudara menjadi Kristen dari dulu, yes Kristen, tapi no respon. Kalau saudara no respon sama Tuhan, ya gitu-gitu aja Kristennya. Gak pernah ada satu spektakuler terjadi, gebrakan breakthrough terjadi. Gak ada saudara. Ya ngono-ngono wae. Percuma saudara, rugi. Padahal di pujiannya dikatakan kita hidup dalam promise itu loh yang tadi dia. Itu bagus sekali kata-katanya. Gimana lagunya, masih ingat gak? Saudara pengongkirnya lagunya mana Pak gitu. Yang tadi tuh saya saking gak inget-inget sih lagu-lagu itu ya.
Kalau saya nyanyi, saya penggubah lagu. Di situ dikatakan kita harus hidup dengan Tuhan, hidup di dalam janji-janjinya. Nah kalau kita nggak respon sama Tuhan, saudara nggak pernah menerima janji-janjinya itu loh saudara. Janjinya padahal gudang saudara, janjinya Tuhan itu luar biasa. Nah respon ini pernah dikatakan di Lukas 8 ayat 15 tentang tanah yang baik, ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang berduri, ada tanah yang macam-macam lah ya. Nah salah satunya ayat 15 ini, Lukas 8 ayat 15 dikatakan gini, 1, 2, 3 kita baca. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. But as for that seed in the good soil, these are the ones who have heard the word with a good and noble heart and hold on to it tightly and bear fruit with patience. Kalau saudara respon sama Tuhan, itu berarti tanah hatimu ini tanah yang subur. Saya nggak ngomongin yang berduri, yang berbatu, yang di tengah aspal, yang kerikil, yang apa itu tidak usah dah, itu yang jelek. Saudara tahu tentang kejelekan itu. Yang kita masukkan dalam pikiran kita yang baik. Hati yang baik, tanah yang subur. Begitu firman dicemplungin plung, langsung urip saudara, tumbuh. Tumbuhnya begini saudara, berarti banyak berliuk-liuk gitu loh. Merembet ke sana kan grape toh. Gambarannya kita pohon anggur. Sehingga dia subur tumbuh dan banyak buahnya. Dan itu di dalam ketekunan. Bahasa Inggrisnya bear fruit with patience. Tidak kenal season. Berbuah. Ini yang Tuhan mau. Kalau saudara mau be fruitful in your life, perlu apa tadi? Rim. Nah, rimnya jelas gitu loh saudara, yang keras gitu, rim gitu. Jadi kalau saudara ditanya sama firmannya tentang apa? Tentang rim gitu. Mantap, dijelasin. Rim itu yang pertama apa? Apa rim? Nah, promosilah saudara sedikit rim. Ya, jadi saya memaksakan kata-kata ini masuk gitu. Yang kedua, next. I-nya important, oke? Ayat tetap di Matthew tadi ya, Matthew berapa tadi? Matthew 9, ayatnya yang 11 sekarang. Berlanjut ya, saya berlanjut ini. Kita baca sama-sama aja dong saudara ya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, waktu Yesus sama makan itu tadi, itu Farisi itu selalu kepo gitu dia. Ngeliatin aja, tapi enggak mau masuk ke rim, enggak mau. Tapi kepo terus bolak-balik di depannya rim itu saudara ya. Loh, kok ketawa saudara ini? Ketawanya yang enak gitu loh ya, jangan enggak enak. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." When the Pharisees saw this, they asked his disciples. Dia nggak berani langsung nanya Tuhan, saudara. Orang kepo itu biasanya gitu, nggak berani to the point. "Why does your master eat with tax collectors and sinners?" But when Jesus heard this, he said, "Those who are healthy have no need for a physician, okay? But only those who are sick." Jadi ini saya kasih title-nya, second step, RIM, I-nya adalah important needs. Orang yang benar-benar memerlukan, benar-benar need-nya penting sekali. Saudara perlu Yesus enggak sih?
Kalau perlu Yesus, datang. Kalau saudara nggak perlu Yesus, saya nggak ngomong loh ya. Saya nggak ngomong. Saudara jangan bilang gitu dong. Itu Pak San kalau khotbah ya, orang suruh diusir-usir, dikeluarkan. Nanti salah tangkap loh. Itu khotbahnya nggak sopan loh. Saya yang salah lagi. Padahal Ivon loh saudara yang ngomong tadi. No, it's a joke so you not feel sleepy, oke? Jadi yang poin kedua, untuk hidup saudara bisa berbuah, saudara harus ngerti kebutuhanmu yang terpenting itu apa. Tadi pagi juga Pak Woi ngasih ilustrasi tentang orang kaya, orang pemuda yang kaya. Tuhan, I do the best in my life already. I follow your commandment. I'm not stealing, I'm not whatever lah, semua disebut sama dia. Jesus just asking, sell whatever you have and give to the poor man and you follow me. Mikirlah dia. Ya toh? Karena apa? Yang penting dalam hidupnya dia, it is the money, not Jesus. Selama hidupmu gak ngerti kebutuhanmu yang terpenting in your life, you will be confusing. Kalau engkau sudah tahu kebutuhanku ini, Yesus terutama, saya juga bilang sama anak saya loh ya, anak saya kan 2 cewek. Kalau lu cari cowok, nah kan gitu tuh saudara ya, cari yang cinta Yesus. Saya nggak suruh dia yang cari yang punya hati lah, wibawa lah, apa itu, hati tahu sudah punya hati, harta dan properti, ya butuh sih. Tapi kita harus tahu the important needs is Jesus. Kalau engkau tahu Jesus dalam hidupmu, aduh udahlah saudara, gak perlu takut dan khawatir. Kalau saudara tahu itu uang yang penting, money, saudara hidupmu akan penuh ketakutan dan kekhawatiran. Gak pernah puas, gak pernah. Tapi begitu saudara tahu what your important needs in your life, you will be satisfied. Siapa? Tentunya tadi firman Tuhan katakan, Jesus heard, dengar itu, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, melainkan orang yang sakit. Saudara, pertanyaan ini mungkin buat saudara dan saya, aku ini sehat loh Pak, aku ini sehat pikiranku. Tuhan bilang, orang yang sakit, orang Farisi dikasih tahu, hanya orang yang sakit. Oh pantas ini semua sakit katanya gitu saudara. Dia merasa sehat. Ngerti saudara ya? Sehat di matanya orang Farisi, ya sehat kayak gini, sehat. Tapi di mata Tuhan, kamu sehat. Tapi sebenarnya kamu sakit. Nah kan repot saudara. Loh saya sehat Pak. Kamu sakit. Nah bingung. Saudara ngerti ya dimaksudnya ya. So kita tahu kebutuhan yang terpenting dalam hidupmu apa. Kalau engkau ngomongin uang, berarti saudara sakit. Orang ngomong sakit itu diguyu. Sakit saudara. Tapi kalau kita sudah tahu kebutuhanku Yesus, itu benar-benar saudara sehat. Nah kebalik kan ya. Sorry. Jadi saudara yang sakit yang butuh Yesus. Orang Farisi bilang, aku sehat, aku gak butuh Yesus. Aku sudah tahu semuanya. Firman itu sudah tahu, titik komanya dia hafal saudara. Nah, tapi di dalam kehidupannya, dia gak butuh Yesus. Nah, di ayat ini kita baca Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan gini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah.
dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. You have not chosen me, but I have chosen you and I have appointed and placed and purposefully planted you so that you would go and bear fruit and keep on bearing, and that your fruit will remain and be lasting, so that whatever you ask of the Father in my name as my representatives, He may give to you. Ayat ini jelas dikatakan bahwa kalau saudara dan saya itu enggak milih Yesus, enggak bisa saudara, karena keberadaan kita yang sakit. Saudara enggak bisa datengin Yesus saat saudara berdosa, bukan? Enggak bisa. Keterbatasan kita ini enggak bisa kita menghampiri tahta Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang datang. Dia lahir di bumi ini, dia nunjuk, kamu ikut aku, kamu ikut aku, kamu ikut aku. Respon kita apa? Amin saudara. Berarti Tuhan sudah menunjuk kamu, memilih kamu, bukan kita. Kita enggak mampu, karena kita berdosa. Tapi Tuhan yang kudus itu mau datang dan menunjuk saudara dan saya sebagai anaknya, sebagai mempelainya. Wow. Responmu apa kalau ada orang yang nembak gitu loh saudara? Do you want to marry me? Nah, siapa lu? Gitu. Lu punya hati enggak? Harta dan properti. Nah, iya kan? Kalau saudara dengar dan lihat Yesus yang datang menunjuk saudara. I pointed you and I placed and purposefully planted you. Yesus sendiri. Kalau saudara sudah ditunjuk sama Tuhan, bukankah kita bangga sekali ya? Siapakah aku ini Tuhan? Lupa kan? Dirinya sendiri lupa. Nanya, adik nanya. Lo baru ngeh dia. Siapakah aku ini Tuhan? Loh, enggak tahu katanya Tuhan gitu. Kamu lupa tentang dirimu. Tapi kita ini sebetulnya sudah ditunjuk saudara. Datang ke bumi ini perlunya apa? Nunjuk saudara dan saya. Sehingga kalau saudara tahu kebutuhan yang terpenting kita apa? Hanya Yesus sebenarnya. Kalau tidak ada Yesus, sekalipun engkau pinter, ya, sekalipun engkau kaya, gak selamat. Gak selamat, saudara, buat apa? Sekalipun engkau memiliki seisi dunia ini, tapi engkau kehilangan nyawamu. What for? Ngerti saudara? Jadi what your important needs? Jesus. Hanya 1 dari 500 orang ini. Tepuk tangan buat orang yang satu di belakang itu. What's your important needs? Yes, gitu loh, mantep. Tuhannya seneng dengernya. Ya. Jadi saudara kalau mau bear fruit in your life, you need Jesus. That's good. And then terakhir, M, mercy. Ayat ke-13, tetap ayat yang tadi, Matius 9 ayat 13 sekarang. Terus Tuhan bilang begini, 1, 2, 3. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Go and learn what this scripture means. I desire compassion and not sacrifice, for I did not come to call the righteous,
who see no need to change, but sinners those who recognize their sin and actively seeks forgiveness. Amin. Amin. Ayat yang tadi kalau saudara lihat gambarannya Matius dari pemungut cukai, dia dipanggil, responnya dia langsung mau follow Jesus. Dia tinggalkan loh pekerjaan itu yang menghasilkan pulus yang banyak. Ya, nah ini sekarang saudara merenungkan firman ini. Matius itu dia langsung respon. From berapa derajat ini? 180, not 360. 180, he changed his life and follow him. Ditinggalkan dunianya tadi. Padahal dunianya itu menghasilkan uang yang bagus, saudara. Dia tahu the important needs in his life, it is Jesus. Sebab dia tahu, dia cari sumbernya berkat. Lalu dia ikut Yesus toh. Lalu di sini dikatakan, pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki belas kasihan, compassion, artinya lagi grace bisa juga ya. Supaya apa? Bukan persembahan. Farisi, dia tahu dia sudah memberikan perpuluhan, dia sudah berpuasa, hari-harinya untuk Tuhan itu dia jelas detail dilakukan loh. Tetapi dia nggak ngerti ini, saudara. Di sini dikatakan, Yesus katakan, I desire compassion, not sacrifice. Tuh, saudara pikir nih sekarang, renung nih ya. Tuhan bilang, aku nggak butuh sacrifice, I butuh compassion. Compassion ini berbicara relation sama Tuhan. Mercy itu berbicara hubungan kita sama Tuhan, saudara. Mercy itu. Nah, kalau di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, nggak ngerti mercy ini, kita menjalankan tugas kita. Pokoknya hari Minggu aku datang, tik gitu kan. Pokoknya perpuluhan aku kasih tik gitu kan. Worship night aku datang, tik, dan. Nah, Tuhan nggak mau itu. Tuhan mau lebih dalam lagi. Next di Hosea 6 ayat 6 dikatakan gini. Ini jelas. Kita baca 1 sama 2, 3. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. In English. For I desire and delight in loyalty, faithfulness in the covenant relationship rather than sacrifice, and in the knowledge of God more than burnt offerings. Tuhan gak pedulin tentang liturgis itu, tapi memang perlu ya, perlu. Bukan berarti kita gak usah puasa ya, kita gak usah, enggak. Ada orang Farisi atau ahli Taurat, dia berpikir itu lebih penting. Sehingga tata caranya, bagus banget. Kayak pemuda kaya tadi. Aku sudah melakukan semuanya Tuhan. Benar enggak? Benar. Tapi dia enggak ada relation, covenant, saya senang kata-kata ini. Covenant relationship. Satu hubungan sama Tuhan yang diurapi Tuhan, yang lengket seperti carang dan pokok anggur, yang gak bisa dipisahkan. Bukan hanya liturgi saja yang kita push, tetapi ada satu ikatan. Ya, orang menikah kalau ndak ada ikatan batin, kalau anak muda sekarang nggak ada chemistry, itu anak muda ya. Oh, masih muda Catherine. Kalau nggak ada chemistry itu yang nggak ada greget-gregetnya gitu dia. Nggak bisa, saudara. Bener nggak? Saya sih
Dulu ya gitu sih, kerenyang-kerenyang sedikit gitu. Tapi kalau istri saya, kalau udah kawin, tidak ada kerenyang-kerenyangnya itu. Harus ada sampai tua. Nah, ini yang dinamakan covenant relationship sama Tuhan. Saudara nggak pernah rasakan itu? Harus saudara rasakan. Ngerti saudara ya? Nangkap ya? Are you with me? Yes. Jadi, to be fruitful in your life, you need iya yang rim, gitu, rim dulu. Nanti baru ditanya, rim itu apa? Gitu ya, 1, 2, 3. To be fruitful in your life, you need rim. Bagus, kata Pak Tino Sidin. Ya. Rim itu apa? R is respond. I is important you need. And M is mercy. Mercy itu covenant ya, relationship with God. Sehingga saudara bukan menjadi orang Kristen yang gak ngerasa apa-apa sama Tuhan. Ini yang susah saudara. Sekalipun saudara Kristen sudah bongkoten ya, istilahnya itu dari lahir perocot sampai gede tua ini Kristen, orang greget gitu sama Tuhan. Tuhan mau ada something. Step by step, day by day, you will feel greget sama Tuhan. Itu merasakan ada sesuatu sama Tuhan. Kerenyang-kerenyang sama Tuhan. Ya, kerenyang-kerenyang itu artinya kalau sama Tuhan itu rasanya kalau enggak memuji Tuhan itu dengan lompat itu rasanya enggak lego gitu. Kayak Deborah tuh kalau enggak nyanyi sampai enggak lega, saudara enggak lega. Saudara harus keluarkan itu, enggak apa-apa. Enggak disuruh bayar, gratis. Kalau saudara nyanyi enggak lompat-lompat kayak Bu Lucy gitu, ada goyangannya gitu, enggak lego saudara. Saudara harus goyang, enggak masalah saudara, jangan malu. Ya, itu artinya covenant relationship with God, itu saudara benar-benar rasakan gitu. Jadi hidup, enggak mati, itu yang Tuhan mau.